Sahabat fillah, Quran surat Al-Asr ini merupakan sebuah surat pendek yang sangat populer di kalangan para sahabat. Karena di setiap penutup majlis, sahabat sering membacakannya. Imam Syafi'i pun berkata, jika seandainya hanya surah Al-Asr saja yang diturunkan, maka itu sudah cukup untuk menjadi pedoman bagi manusia. Masya Allah. Sahabat fillah, mari sama-sama kita pahami konsep yang ada dalam surah Al-Asr ini. Bayangkan, kita semua saat ini sedang tenggelam dan tidak sadarkan diri. Dalam keadaan seperti ini, apakah kita punya banyak waktu untuk menyelamatkan diri? Jawabannya tentu tidak. Nah, sahabat, waktu yang singkat ini sering disebut asar. Lihat saja, waktu sholat asar tidak panjang, bukan? Jika kita tidak sadar dan segera bergegas melaksanakan sholat, maka boleh jadi kita akan kehilangan waktu asar. Begitu juga yang terjadi jika kita tenggelam, hanya sedikit waktu yang kita miliki untuk menyelamatkan diri. Lalu apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat? Jawabannya, kita harus segera sadar dan segera berenang sehingga kita bisa ke permukaan dan mengambil nafas. Sampai di sini, pribadi kita sudah selamat. Tapi, tahukah sahabat, meskipun kita sudah berada di permukaan laut dan bisa menghirup udara dengan bebas, sesungguhnya kita belum selamat. Kenapa seperti itu? Karena ada beban lain yang masih menarik kita untuk kembali tenggelam ke dasar laut. Watawasau bil haqqi. Kalimat ini kuncinya. Saling berwasiatlah dalam kebenaran. Artinya, kita harus berdakwah serta mengajak orang lain yang masih tidak sadar untuk ikut bersama kita menuju keselamatan. Dalam konsep orang-orang tenggelam di dasar lautan tadi, berarti mengharuskan kita untuk kembali ke dasar lautan, lalu membangunkan orang-orang hingga mereka sadar, lalu mengajaknya bersama-sama berenang ke permukaan agar menjadi orang yang selamat. Sahabat fillah, lalu apakah sudah cukup dengan mengajak orang tadi selamat? Oh tidak. Kita harus sabar untuk terus melakukannya berkali-kali. Watawasau bisobri. Dan hendaklah kita saling berwasiat dalam kesabaran. Begitu juga dengan orang yang kita tolong. Ia juga harus ikut menjadi orang yang berusaha menyadarkan orang lain dan mengajaknya untuk berenang ke permukaan. Jadi kata tawasau itu memiliki makna bahwa kita tidak hanya sendiri sebagai objek penerima wasiat, namun juga sekaligus menjadi pemberi wasiat. Sahabat fillah, inilah rahasia kenapa Allah memakai kata tawasau yang berarti saling berwasiat, bukan tanasohu yang artinya saling menasehati. Wasiat memiliki arti lebih dalam jika dibandingkan dengan nasihat. Wasiat biasanya harus dilakukan, namun nasihat hanya sekedar anjuran saja. Sahabat fillah, jika kita renungi jalan keselamatan pada surah Al-Asr ini, Allah mengurutkan dengan begitu teraturnya, mulai dari iman, amal soleh, lalu berwasiat dalam kebenaran, dan diakhiri dengan kesabaran. Hal ini bisa berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan bahwa perkara yang paling awal harus dilakukan adalah beriman. Sebab amalan yang baik tanpa disertai iman hanya bagaikan debu-debu yang berterbangan.
Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan bahwa amalan yang dilakukan setiap Muslim haruslah di atas kebenaran. Dan terakhir, Allah menutupnya dengan wasiat dalam kesabaran. Sebuah penutupan yang sangat indah dan sempurna, di mana Allah menutup dengan memberi isyarat bahwa dalam melakukan dakwah kepada jalan keselamatan, baik iman, amal soleh, dan kebenaran pasti akan mendapatkan berbagai macam ujian. Maka hendaklah setiap manusia yang berharap keselamatan itu bersabar dalam menjalankan semua prosesnya. Sahabat fillah yang berbahagia, dari ketiga ayat surat Al-Asr ini kita dapat melihat bahwa ada 4 kelompok yang tidak masuk ke dalam orang-orang yang merugi. Siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang yang beriman. Yang kedua, orang yang beramal soleh. Yang ketiga, yang saling berwasiat di jalan kebenaran. Dan keempat, orang yang saling berwasiat dengan penuh kesabaran. Namun, perlu kita ketahui bahwa ada huruf athof yang berarti menyambung dan tidak boleh terpisah. Jadi, kalau hanya melakukan 2 hal yang pertama, yakni iman dan amal soleh, maka sejatinya manusia hanya dapat menyempurnakan dirinya sendiri. Sedangkan dengan 2 hal yang terakhir, yakni berdakwah dan bersabar, maka manusia dapat menyempurnakan orang lain. Oleh karena itu, dengan konsep surat Al-Asr ini, kita diharapkan bisa menyempurnakan keempat kriteria tersebut, sehingga kita termasuk menjadi orang yang dapat selamat dari kerugian dan berakhir dengan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat fillah, hikmah yang bisa kita ambil dalam surat Al-Asr ini adalah bahwa Allah mengajarkan kepada kita, sesungguhnya saat ini manusia berada dalam kerugian apabila kita tidak segera mengembangkan diri kita dengan iman dan amal soleh, serta saling berwasiat, kebenaran, dan kesabaran. Di awal hari yang fitri ini, merenungi surat Al-Asr menjadi sangat penting buat kita untuk menjalani 11 bulan ke depan hingga bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Ya, bukankah diri kita sudah Allah sucikan setelah melewati madrasah Ramadan? Jadi, sayang sekali jika kita kembali tenggelam dalam tipuan dunia yang sering membuat kita tak sadar, bahkan kita berada dalam kerugian. Sawal, secara bahasa artinya peningkatan. Semoga di bulan ini kita dapat mengelola waktu agar bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Baik ibadah kepada Allah ataupun ibadah sosial kepada sesama manusia. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan waktu selama hidup di dunia ini untuk bisa melakukan keempat hal yang Allah tuliskan dalam surat Al-Asr dengan sempurna. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.